sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Kan Pak Jokowi ini presiden waktu itu, kemudian saat ini mantan presiden. Artinya sebagai pemimpin, teman-teman ini rakyat. Apa susahnya sih sama rakyat, sama teman-teman Projo kan bisa tuh datang, diundang, ayo ngobrol. Diundang pasti datang kita. Saya menjadi sepakat ketika ini sudah menjadi polemik di publik, ya, ketika ini sudah rame dengan dipicu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang 3 bulan belakangan ini, ya jadi nggak apa-apa, silahkan laporan itu ditindaklanjutin, silahkan dilakukan klarifikasi, pemanggilan. Saya pun juga menghargai ketika Pak Jokowi bersikeras, kita hargai. Laporannya juga kita hargai, kan begitu. Nah maksud saya adalah tadi, kalau misalnya tadi diajak duduk bareng segala macam, saya yakin insya Allah mau. Seperti itu, mau duduk bareng dan untuk mengakhiri polemik juga. Saya yang tepat. Saya harap makanya tadi ada masukan kepada Pak Jokowi ya sebagai mantan presiden untuk kemudian mengevaluasi. Sama-sama anak bangsa loh nih. Kami sebenarnya para pengejar kebenaran berharap agar keluarga Joko Widodo menghentikan segera kegaduhan negeri ini yang selama lebih 10 tahun telah dilakukan dan tidak bosan-bosan melakukan. Itu sebenarnya harapan kita, sehingga kita bisa damai. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya, karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Jadi memang harus hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Ini orang-orang juga harus diproses hukum, harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Betul itu Bang, sama mereka itu nggak boleh dikasih fair gitu, jangan dikasih ampun. Sekali sudah Pak Jokowi melaporkan kepada polisi, lanjut aja perkaranya. Jadi biar aja nanti hukum ataupun pengadilan yang menentukan siapa sebenarnya yang berbohong, siapa sebenarnya yang salah. Jadi tidak ada istilah misalnya orang itu minta-minta mohon atau berpura-pura supaya Pak Jokowi membatalkan daripada laporannya. Lanjut terus Bang, lanjut. Kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa, tunjukkannya ke publik. Ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu. Bisa juga ijazahnya dikasih aja, begitu kan? Nah, ijazahnya dikasih aja ini di satu sisi memang bisa saja orang puas melihat. Kalau misalnya ini dikasih, ya misalnya diberikan, apakah itu akan langsung jelas? Ya belum tentu juga. Kalau misalnya mau ada terus dipermasalahkan, misalnya tidak percaya, misalnya tadi Mbak Vena mengatakan, oh UGM, ya otoritatif sudah mengatakan. Ada juga bisa mengatakan bahwa, wah UGM-nya jangan-jangan diatur juga nih. Ini ada mantan presiden dan sekarang jadi pejabat publik juga masih, dan ini ada rakyatnya, masyarakat gitu loh. Menurut saya kenapa sih harus menempuh jalur seperti ini gitu kan? Nah, kalau tadi dibalik juga, kenapa Anda melaporkan? Justru itu, kita kalau dipidana kan ada, jangan lupa ada restoratif justice. Nah gitu, mungkin nanti Bang Aristo lebih bisa menjelaskan ya, bahwa ini menurut saya tetap ada. Di restoratif itu bijak menyelamatkan muka seluruh pihak dan bijak menyelamatkan muka seluruh pihak, menyelamatkan wajah seluruh pihak. Happy sama happy katanya. Itu Pak Jokowi itu happy itu. Kamu aja sekarang yang kepanasan sudah, karena sudah dilaporkan ke polisi. Jadi sudah kejang-kejang kalian itu, karena sudah tahu bahwa memang kalian itu adalah salah. Sudah terlanjur melakukan daripada fitnah kepada ijazah Pak Jokowi itu. Jadi jangan bilang menyelamatkan wajah masing-masing gitu, ataupun menyelamatkan daripada wajah antara Pak Jokowi dengan kalian. Pak Jokowi itu nggak perlu ada yang diselamatkan wajahnya. Memang mereka dari tim dia ataupun Pak Jokowi sendiri pun santai-santai aja kok. Tidak ada misalnya mau menyelamatkan wajah. Emang dia narapidana atau buronan? Kalian itu yang sebentar lagi mau akan ditahan itu. Apapun yang dilakukan, kalau tidak dijawab secara hukum, ini tidak akan selesai polemik ini. Nanti yang
apapun yang terjadi ngomongnya nanti beda lagi. Loh sampai sekarang tadi malam saya masih ini kok dengan yang dilaporkan itu masih omongannya masih begitu, terus kita mau berharap apa sama orang-orang seperti itu? Gitu loh. Kalau tidak kepastian hukum yang menjawab ini, nanti beda lagi omongan ini. Beda lagi, restoratif justice atau damai. Nanti bisa dibangun lagi narasi-narasi. Memang itu pekerjaannya, kan bisa dilihat sejarahnya. Gitu loh. Jadi sudahlah. Ini akan dijawab oleh putusan hukum, putusan pengadilan. Kita tunggu saja itu. Proses ini berjalan, kita biarkan omongan saja. mereka itu, Bang. Mereka itu ular semua itu mereka itu. Karena mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu dalam kejepit gitu ya. Posisinya itu sekarang posisi kejepit begitu. Artinya kalau dilanjutkan ini mereka itu akan bahaya gitu. Ya masuk prodeo lah, paling tidaknya masuk prodeo lah mereka itu. Jadi mereka itu pura-pura ya baik-baikan lah, pura-pura bilang lah Jokowi itu ada damai lah begitu ya, dicabut lah supaya win-win solusi sama-sama enak begitu. Jangan percaya mereka itu ya betul. Nanti kalau Pak Jokowi mencabut daripada kasus ini, Pak Jokowi nanti pokoknya dipojokkan lagi, ada lagi nanti narasi-narasi lain yang diterbitkan orang itu ataupun diucapkan orang itu atau disebarluaskan kepada masyarakat. Oh Jokowi ketakutan lah, Jokowi itulah inilah itulah. Pokoknya jangan takut, jangan mau apa yang dikatakan mereka itu jangan diikutin. Semua itu pembohong itu mereka itu, pembual mereka itu. Nggak usah diikuti. Pokoknya biar aja Bang, lanjut aja terus. Klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Pak Jokowi ini, ya sekelas Pak Jokowi pasti kalkulasinya itu luar biasa sebelum dia ke Polda Metro, itu sudah pasti. Jadi kalau sampai dia datang kemudian tiba-tiba mencabut laporan kayaknya sulit, kecuali mungkin kalau pihak-pihak dari kliennya Mas Aziz minta maaf secara massal, mengaku hilaf, ya mungkin saja. Tapi kalau sekarang posisinya sekarang nggak ada angin tiba-tiba mencabut, itu malah menimbulkan polemik berikutnya, malah tambah kusut Lain lagi. lagi omongan nanti. Betul, lain lagi omongan karena sudah maju ya nggak boleh mundur. Oke, Mas Aziz, berarti udah nggak bisa dong apa yang diminta tadi. Udah siap belum? Dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi apalagi alat orang tua satu ini. Orang tua keluarga. satu ini tidak benar ini orangnya ini. Said Didu ini. Datang kau ke situ ngapain? Emang kau siapa? Kamu bilang Pak Jokowi buat keonaran, kamu yang bikin keonaran selama ini. Pak Jokowi mana ada berbuat apa-apa? Kalian itu aja. Kalian itu yang kotak-katik sana, jongkit sana, congkel sini. Supaya bagaimana caranya supaya Pak Jokowi itu bisa salah gitu di mata masyarakat gitu. Mana ada Pak Jokowi yang selama ini buat masalah kepada masyarakat. Kamu itu orang tua apa kamu itu? Udah tua begitu pun masih begini aja kualitasmu. Begini aja di negara ini yang kau buat. Bukannya kau urus bagaimana pemerintah ini supaya benar begitu. Artinya kamu berikanlah saran-saran yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan hanya mempikna aja. Kamu itu udah tua begitu, mau pikna terus kamu. Pikna terus, itu aja yang ada di otakmu. Apa kamu itu? Macam mana? Apa perbuatan kamu di negara ini? Kok macam kau itu jadi apa? Jadi penasihat benar kau itu. Datang di sini, itu tujuan saya. Apa itu tujuan apa kau di sini? Bangsa. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Ini lagi orang tua yang satu ini pun udah bau tanah begitu ini, bukannya mau bertobat dia. Masih apa ini? Siapa ini? Apa fungsinya di negara ini? Kok sepertinya macam betul aja dia punya ini. Jadi dia yang bikin masalah kok. Masa si Jokowi dibilang presiden ini yang gak benar begitu. Dia yang buat masalah selama ini. Dia congkel-congkel sana, congkel sini. Dia berikan kepada masyarakat informasi yang gak benar begitu. Mempikna lah, apalah. Kok macam kamu mau buat ceramah lagi di situ tuh. Oke, opsi restoratif justice sudah nggak ada nih Bang. Jadi gini, saya bingung nih sebenarnya.
Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya, dan kawan-kawan? Laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu? Kalau lihat perdebatan seru gini, restoratif justice kayaknya makin sulit ya, makin jauh. Syarat utama dari restoratif justice itu adalah perdamaian, ya, konsensual, sepakat untuk berdamai. Kalau udah begini,